Tiap orang tanpa terkecuali pasti pernah ngelewatin masa-masa sulit. Ada momen di mana semuanya kerasa berat, seolah dunia nggak mihak sama kita. Di tengah cobaan itu, seringkali hati kita dipenuhi dengan pertanyaan, "Why me? Kenapa aku ya Allah? Kenapa engkau nguji aku kayak gini?" Tapi di saat kayak gitu, kita justru perlu kembali ke Al-Quran dan ajaran Rasulullah untuk memahami hakikat ujian dalam hidup ini. Allah udah jelas banget ngingetin kita dalam Al-Quran kalau hidup ini memang tempatnya ujian. Perhatiin baik-baik, Allah bilang pasti. Artinya, ujian dalam hidup itu bukan kebetulan, bukan kesalahan, tapi ujian emang bagian dari desain kehidupan itu sendiri. Gak peduli seberapa baik kita, seberapa keras usaha kita, atau seberapa tulus hati kita bakal tetap diuji. This life, Allah designed it to be difficult. Sometimes you look at other people and you say, they have it so much easier than I do. But you don't know what other difficulties Allah gave them that are invisible from you. Everyone has difficulties. Everyone has challenges. Because we are believers, that does not mean our problems disappear. Karena ujian itu sifatnya pasti terjadi, yang ngebedain satu manusia dan manusia yang lain adalah gimana mereka menyikapinya. Dalam psikologi ada konsep yang disebut reframing, atau mengubah cara kita melihat suatu kejadian supaya lebih positif. Dan ternyata ini juga udah diajarin dalam Islam. Setiap peristiwa dalam hidup seorang mukmin selalu bernilai kebaikan. Mau sesulit apapun atau semenyakitkan apapun peristiwa itu, kalau kita nyikapinya dengan cara yang benar, maka semuanya bakal tetap bisa jadi berkah. Ketika hidup berjalan lancar, kalau kita milih bersyukur, itu akan makin mendekatkan kita ke Allah. Kalaupun hidup lagi kerasa berat dan kita milih untuk bersabar, itu pun akan ngangkat derajat kita di sisi Allah. Jadi sebenarnya nggak ada kejadian yang benar-benar buruk. Yang ada cuma cara pandang kita yang suka keliru terhadap ujian itu. Bahkan ujian justru sesuatu yang kita butuhin. It is necessary for pain, it is necessary for hardships, it is necessary for loss, it is necessary for the negative to know the positive, for the bad to know the good, for the suffering to know the victory, for sickness to know what health is. Allah has given us the power. Allah did not leave us like a little child who is spoilt. A spoilt child. Have you ever seen those spoilt children? Nobody wants to be around them. They think everything belongs to them. Because their parents pampered them rotten when they were little kids. They gave them everything until the children grew up and even don't even appreciate their parents, let alone anyone else. Through spoiling and giving someone everything will ruin you. And that's why Allah sometimes reminds us by taking away something. He takes away something and then something in here changes. Something in here changes. The only people who don't see the benefit of it are the ones who decide to think negatively about Allah. Suatu hari para sahabat melihat seorang ibu yang panik, lari-larian nyari bayinya yang hilang. Bayangin gimana perasaan ibu itu, pasti antara cemas, takut, gelisah. Tapi ketika akhirnya dia berhasil nemuin bayinya, dia langsung meluk bayinya erat-erat dan penuh kasih sayang, seolah nggak pengen kehilangan bayinya lagi. Setelah itu Rasulullah bertanya ke para sahabat, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melempar bayinya ke dalam api? Para sahabat kemudian menjawab, tentu tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, Allah lebih penyayang kepada hambanya dibanding ibu ini kepada anaknya. Kita tentu bisa ngebayangin gimana kasih sayang seorang ibu ke anaknya, yang rela begadang waktu anaknya sakit, yang rela ngelakuin apa aja demi ngelindungin dan ngebahagiain anaknya. Bahkan ketika si anak ngelakuin kesalahan, seorang ibu itu bakal tetap sayang sama anaknya dan tetap pengen yang terbaik buat anaknya. Dan Allah, kata Rasulullah, Allah bahkan lebih penyayang dari seorang ibu. Kalau di pikiran kita Allah itu jahat, berarti ada yang perlu kita perbaiki dari cara pandang kita. Who is Allah subhanahu wa ta'ala to us? What do we believe about Allah? When we think of Allah, do we think of a loving and kind and merciful Lord, a forgiving Lord? Or do we think of a vengeful Lord? Reframing the way you look at Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah tests you, it's not a punishment. It's not Allah subhanahu wa ta'ala taking revenge on you. Because the Prophet ﷺ said that when Allah loves someone, Allah subhanahu wa ta'ala tests them. Allah bukan Tuhan yang kejam atau pendendam. Allah nggak menciptakan kita untuk menyiksa kita dengan ujian. Kalau kita percaya bahwa seorang ibu nggak akan nyakitin anaknya tanpa alasan,
Gimana mungkin Allah yang Maha Penyayang pengen nyakitin kita tanpa tujuan? Maka ketika kita diuji, itu bukan karena Allah benci sama kita. Justru ketika kita diuji, itu adalah tanda cinta Allah ke kita. Kalau ujian itu adalah tanda kebencian Allah, kenapa justru orang-orang terbaik yang dapat ujian paling berat? Katakanlah para nabi. Dan kalau para nabi yang paling dicintai Allah aja diuji begitu berat, apa kita ngira hidup kita bakal selalu mudah? Tapi kan aku bukan nabi, aku tuh cuman manusia biasa dan aku gak sekuat para nabi. Kenapa Allah nguji aku seolah-olah aku ini orang yang hebat? Allah gak pernah ngasih ujian asal-asalan, gak ada ujian yang salah alamat. Setiap ujian yang kita hadapi itu udah melalui perhitungan yang sempurna dari Allah. Artinya kalau kita lagi diuji, berarti Allah tahu kalau kita mampu ngelewatin ujian itu. Kita emang bukan nabi, makanya kita nggak diuji dengan ujian para nabi. Tapi kita dikasih ujian yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita ngerasa capek, pengen nyerah, ngerasa udah berusaha banget tapi kayak ya gitu-gitu aja, itu semua perasaan yang manusiawi banget. Tapi perlu kita ingat bahwa kekuatan kita nggak datang dari diri sendiri, tapi dari Allah. Kita masih di sini, kita masih hidup, itu artinya kita lebih kuat dari yang kita kira. Ketika kita ngerasa lemah, itu bukan karena kita benar-benar nggak mampu, tapi karena kita belum bersandar sepenuhnya ke Allah. Kebanyakan dari kita takut diuji. Padahal justru kita pantas ketar-ketir kalau hidup kita selalu mulus tanpa ujian. Ketika kita dibiarin bebas nikmatin dunia tanpa hambatan, jangan-jangan Allah udah gak mandang kita lagi. Jangan-jangan Allah lagi ninggalin kita. Dan gak ada kerugian yang lebih besar bagi seorang mukmin selain ditinggalin sama Allah. Selain ngubah cara pandang kita tentang Allah, kita juga harus ngubah cara pandang kita tentang dunia. Biasanya kita tuh ngarep hidup ini selalu berjalan mulus. Padahal balik ke surat Al-Baqarah di awal, Allah udah negesin sejak awal kalau dunia ini bukan tempat buat santai-santai. Dunia ini bukan surga. Dunia ini adalah tempat kita ditempa supaya kita pantas masuk surga. This world is a world of tests, and once we accept that we're not in Jannah yet, it'll make our tests so much easier. Kita cuma perlu ngejalanin hidup ini dengan sabar, karena ujian ini sementara, tapi balasan dari Allah itu selamanya. Yang pertama, sholat. Jangan pernah sekalipun tinggalin sholat wajib. Rasulullah aja, manusia paling sabar dan kuat, selalu jadiin sholat sebagai tempat pelarian saat ngadepin kesulitan. Aisha, when she asked the Prophet ﷺ what was the most difficult time of your life, the Prophet ﷺ said Ta'if. But do you know in the seerah what happened right after Ta'if? Isra and Mi'raj. And the Prophet ﷺ and all of us, his ummah, were gifted the 5 daily prayers. These prayers are a means of building your emotional and spiritual resilience for life's tests. In the ayat that I recited for you in the beginning from Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala said, Ista'inu bis-sabri was-salah. Seek help, seek that power in your prayer, because your salah will give you the ability to withstand life's tests. Sholat itu bukan sekedar kewajiban. Sholat justru adalah terapi terbaik untuk hati yang terluka dan pikiran yang kacau. Jangan sampai kita ngeluh tentang hidup yang kerasa susah, sementara sholat kita aja masih sering ditunda dan dikerjain buru-buru. Karena mungkin yang bikin hati kita gelisah itu bukan masalahnya yang terlalu berat, tapi karena kita yang terlalu jauh dari Allah. Kedua, doa. Saat ngadepin ujian, banyak dari kita sibuk nyari solusi kesana kemari. Tapi ironisnya, kita lupa ngadu ke zat yang paling berkuasa atas segala sesuatu. Rasulullah bahkan bilang kalau Allah itu malu ketika kita berdoa dan Allah nggak mengabulkan doa kita. Terus kenapa kita masih ragu buat berdoa? Don't underestimate the power of your dua, especially in hardship. Allah subhanahu wa ta'ala says, أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Is there anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala that answers dua and that removes hardships and difficulties? Seringnya kita ngerasa doa kita nggak dikabulin karena belum ngelihat hasilnya secara langsung. Padahal Allah selalu jawab doa kita dengan caranya. Yang ketiga, ingat Allah di saat lapang. Biasanya kita tuh ingat Allah waktu kita lagi susah, baru kita nangis-nangis dan minta tolong ke Allah. Tapi gimana waktu hidup kita lagi baik-baik aja? Waktu kita sehat, waktu rezeki kita lancar, waktu semuanya berjalan sesuai harapan kita, apa kita masih ingat Allah dengan cara yang sama?
Gimana cara Allah memperlakukan kita saat kita terpuruk tergantung gimana kita memperlakukan Allah saat kita ada di puncak kebahagiaan. Kalau selama ini kita cuma ingat Allah waktu kita susah, terus abai sama Allah waktu kita seneng, gimana kita bisa berharap Allah bakal langsung nolong kita waktu kita dalam kesulitan? Allah udah kasih contoh nyata dalam Quran tentang seseorang yang diselamatin bukan karena doanya di saat sulit, tapi karena kebiasaannya ingat Allah di saat lapang. Kita tahu kalau Nabi Yunus pernah ngalamin ujian yang luar biasa. Beliau terjebak dalam perut ikan, bayangin sendirian di tempat yang paling mustahil untuk keluar, tanpa ada satupun manusia yang bisa nolong. Dalam keadaan yang kayaknya udah gak ada harapan, beliau langsung ingat Allah dan ngucapin doa yang kita udah familiar. So Yunus alayhi salam said, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. And the Mufassirun have said that when he said that, the angels actually said, Ya Allah, we hear a voice that's very familiar, but it sounds so far away. And Allah subhanahu wa ta'ala said, this is the voice of my servant Yunus. And Allah tells us in the Quran that because he said that, Allah got him out of the belly of the whale. But then Allah says something very interesting. Allah said, if he wasn't from the people who remembered me often, I would have left him in the belly of the whale until the day of judgment. So remember Allah in times of ease, and Allah will remember you in times of difficulties. Yang keempat, lihat endingnya, bukan ujiannya. Rasulullah justru ngajarin kita satu mindset yang luar biasa, yaitu ujian bukan cuma penderitaan, tapi juga peluang. Suatu hari seorang sahabat datang ngejenguk Rasulullah yang lagi demam tinggi. Sahabat itu berkata, ya Rasulullah, demammu sangat panas. Kemudian Rasulullah bilang, demamku 2 kali lebih panas dari orang biasa. Kalau kita ada di posisi sahabat ini, mungkin kita bakal ngerasa kasihan banget sama Rasulullah. Tapi sahabat ini justru punya pandangan yang lebih dalam. Sahabat itu berkata, ya Rasulullah, apakah itu berarti engkau akan mendapat pahala 2 kali lipat? Nah, inilah mindset seorang mukmin sejati. Kita nggak ngelihat ujian sebagai kesulitan yang harus disesali, tapi sebagai kesempatan buat dapat lebih banyak pahala. Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim terkena gangguan, kelelahan, kesedihan, kesakitan, bahkan tertusuk duri kecuali Allah menghapus dosa-dosanya. Sekarang kalau kita pengen nyontek cara Rasulullah dalam menghadapi ujian, ketika kita sakit, jangan cuma ngelihat penyakit itu sebagai penderitaan, tapi lihatlah sebagai cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Ketika kita ngalamin kesulitan, jangan cuma ngelihat kesulitan itu sebagai beban, tapi lihatlah sebagai cara Allah ngangkat derajat kita. Dan ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, jangan cuma ngelihat sebagai musibah, tapi lihatlah sebagai cara Allah yang nguji keikhlasan kita dan yakin kalau Allah bakal ngeganti dengan sesuatu yang lebih baik. Karena faktanya, nggak ada ujian yang sia-sia. Kalau kita percaya bahwa ujian ini datangnya dari Allah, maka kita juga harus percaya kalau balasannya pun dari Allah. Apapun penderitaan yang kita alami saat ini, semua itu akan terasa sangat kecil ketika kita ngelihat ganjarannya di akhirat. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat Allah akan mendatangkan seseorang yang hidupnya paling menderita di dunia. Kemudian Allah akan mencelupkannya ke dalam surga hanya sekali, lalu mengeluarkannya. Kemudian Allah akan bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau mengalami kesulitan? Apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Dan orang itu akan berkata, demi Allah, aku tidak pernah mengalami kesulitan dan penderitaan sedikit pun. Satu celupan ke dalam surga bakal menghapus semua penderitaan yang kita alami di dunia. Semua rasa sakit, kehilangan, air mata, dan kepedihan yang kita rasain saat ini bakal sirna dalam sekejap. If that's what one dip in Jannah will do, imagine what eternity in Jannah will be like.